siang Mbak Feby. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Mbak Feby tahu tidak kenapa Pak Saksi panggil Mbak Feby di ruangan ini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Tadi pagi saya lihat Mbak Feby berangkat sekolahnya tergesa-gesa, lari-lari. Ada apa Mbak? Terlambat, Pak. Maksudnya tadi pagi bangunnya kesiangan. Kesiangan. Jadi tadi bangun jam berapa? Kita jam 6-an, Pak. Jam 6. Jam 6 baru bangun. Iya. Terus kemudian persiapan ke sekolah. Iya. Tadi pakai Gojek apa diantar Bapak? Diantar ayah. Diantar ayah ke sekolah. Tapi tadi terlambat. Iya, Makanya tadi pagi saya lihat kok tergesa-gesa harus lari-lari. Nah, kira-kira kalau Mbak Feby berangkatnya siang, enak apa tidak? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa kok tidak enak? Karena jadinya kita bisa masuk ke sekolah. Bisa sampai sekolah. Di samping itu, nanti ke sekolahnya juga berkeringat ya Mbak ya? Iya. Jadi berkeringat. Kemudian nanti ketika di kelas, tergesa-gesa mungkin ada barang atau sesuatu yang tertinggal. Nah, setiap orang, juga Mbak Feby pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Di pada kesempatan ini, marilah Pak Saksi akan mengajak Mbak Feby untuk memecahkan masalah ini, bukan untuk mencari kesalahan atau mencari siapa yang bersalah dalam hal ini. Nah, untuk itu Mbak Feby masih ingat tidak? Di awal semester kemarin di kelas 9B itu sudah pernah membuat keyakinan kelas. Masih ingat? Masih, Pak. Masih ingat. Nilai keyakinan kelasnya apa saja Pak yang diingat kemarin? Disiplin. Disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Kira-kira kalau Mbak Feby terlambat masuk di kelas, termasuk dalam poin disiplin tidak? Tidak, Pak. Karena apa? Karena tidak memiliki waktu. Kurang menghargai waktu gitu ya. Ya. Jadi ke depan Mbak Feby harus bisa tidak datang terlambat di sekolah. Nah, kira-kira langkah apa yang bisa Mbak Feby lakukan supaya ke depan tidak terlambat lagi? Tidak bangun siang dan tidak tidur terlalu malam. Ya, berarti ini harus bangunnya lebih awal. Untuk bangun lebih awal, berarti malamnya tidak boleh tidur terlalu malam, terlalu larut malam. Seperti itu. Baik, jika Mbak Feby sudah ingat terkait dengan keyakinan kelas, itu baik Mbak. Jika Mbak Feby sudah mengetahui terkait dengan keyakinan kelasnya, kemudian Mbak Feby sudah tahu langkah apa yang harus dilakukan ke depannya supaya tidak terlambat lagi, kira-kira Mbak Feby akan memulai langkah baik ini mulai kapan? Mulai besok, Pak. Mulai besok pagi. Iya. Jadi nanti mulai nanti malam sudah harus bisa tidur jangan terlalu malam supaya paginya tidak bangun kesiangan. Besok pagi akan saya pantau kembali Mbak Feby, mudah-mudahan besok pagi bisa bangun pagi kemudian berangkat sekolah lebih awal sehingga tidak terlambat dalam masuk kelas. Oke Mbak Feby ya. Terima kasih Mbak Feby, semoga pada kesempatan ini dapat memecahkan masalah dari Mbak Feby lebih tercerahkan lagi sehingga nanti ke depan Mbak Feby bisa menjadi teladan bagi siswa-siswa yang lain. Kemudian prestasinya juga semakin meningkat. Cukup sampai di sini Mbak Feby. Terima kasih. Pak. Silakan masuk. Duduk sini Mas. Selamat siang Mas Mondra. Ya Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Mas Mondra sudah sholat zuhur? Sampun Pak. Oke, alhamdulillah. Mas Mondra tahu tidak kenapa Pak Saksi panggil ke ruangan ini? Tidak. Oh iya. Tadi pagi waktu pelajaran bahasa Jawa, Mas
Mas Kodra sepertinya makan di kelas ya Mas? Iya Pak. Makan di kelas. Apakah tadi belum sarapan Mas Kodra? Iya Pak. Belum. Tadi pagi bangun jam berapa? Kemudian aktivitas setelah Mas Kodra bangun dari tidur apa? Sholat, bersih, mandi, terus berangkat sekolah. Iya. Berarti belum sempat sarapan di rumah. Iya. Kemudian untuk bekalnya dibawa di sekolah. Ya, jadi tidak apa-apa membawa bekal di sekolah. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk saya sendiri. Pak Satu juga pernah berbuat kesalahan. Namun pada kesempatan siang hari ini, Mas Kodra, saya panggil di ruangan ini bukan untuk mencari kesalahan apa, tetapi marilah kita pecahkan bersama masalah yang telah terjadi pada Mas Kodra tadi pagi. Mas Kodra, apakah masih ingat terkait dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama di awal semester lalu? Masih Pak. Masih ingat. Coba sebutkan keyakinan kelas kita apa? Tidak boleh makan saat pembelajaran. Nah, pembelajaran itu termasuk nilai saling menghargai dan menghormati antar teman dan bapak ibu guru. Kira-kira kalau Mas Kodra itu apa melanggar dari keyakinan kelas, termasuk perbuatan yang baik apa buruk? Perbuatan yang buruk. Nah, untuk itu marilah kita pecahkan masalah ini bersama. Jika Mas Kodra sudah meyakini bahwa tindakan makan di kelas saat pembelajaran merupakan hal yang menyimpang dari keyakinan kelas kita, untuk itu kira-kira perbuatan apa yang bisa Mas Kodra lakukan ke depannya? Dan makan di dalam kelas atau pembelajaran. Pembelajaran tidak boleh makan. Nah, berarti artinya Mas Kodra bisa sarapan di rumah atau boleh membawa bekal di kelas, tetapi makannya saat istirahat seperti itu, supaya nanti keyakinan kelas kita dapat kita junjung bersama. Terima kasih Mas Kodra. Kemudian kira-kira hal tersebut akan Mas Kodra terapkan mulai kapan Mas? Besok lagi ya? Ya. Oke, besok lagi akan saya lihat perkembangan dari Mas Kodra. Supaya nanti lebih semangat lagi ketika pembelajaran atau tidak. Baik, terima kasih Mas Kodra pertemuan pada siang hari ini. Semoga kedepannya Mas Kodra semakin sukses, bisa menjadi murid yang menjadi teladan di sekolah kita. Terima kasih, Pak Kodra. Sukses Mas Kodra. Iya.